Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Tentu sehat, hebat, dan luar biasa. Nah, kembali kita berjumpa dalam ruang sekolah minggu untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kasih-Mu yang menolong kami di sepanjang satu minggu, sehingga hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ruang sekolah minggu untuk belajar firman-Mu. Berilah roh kudus-Mu sehingga kami memahami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Daniel, kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, ayat 19 hingga ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat 19 hingga ayat 30. Dengan tema firman Tuhan ini, percaya Tuhan walaupun di dalam perapian. Tetap percaya Tuhan walaupun dalam perapian. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita baca firman Tuhan. Ibu akan baca ayat 19 dan 20 dan adik-adik bisa melanjutkan membacanya sampai selesai. Mari kita dengarkan demikian firman Tuhan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pernah melihat sesuatu yang terbakar atau kebakaran yang besar apinya? Pernah tentunya ya. Pasti panas, ya kan? Tidak bisa mendekat. Panas, terus kita takut untuk mendekat. Nah, tapi di dalam kisah firman Tuhan, kisah tentang anak-anak muda yang tetap percaya kepada Tuhan, kita mau belajar bagaimana mereka mempercayai Tuhan dalam hidupnya, walaupun mereka harus dimasukkan ke dalam perapian. Siapakah mereka? Nah, dalam firman Tuhan ini kita melihat ada perintah raja bahwa raja membuat sebuah patung yang sangat tinggi, yang sangat besar. Lalu semua masyarakatnya, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ada dalam pembuangan di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar, harus sujud menyembah kepada patung itu. Adik-adik ingat hukum Taurat keberapa? Jangan buat bagimu patung pahatan. Hukum Taurat keberapa? 2. Jangan lupa ya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diharuskan menyembah kepada patung itu. Ketika ditiup sangkakala, maka semua masyarakatnya haruslah tunduk dan menyembah kepada patung itu. Tetapi kita lihat, ternyata anak-anak muda tadi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu teman-teman Daniel yang minggu lalu kita pelajari, mereka tidak mau tunduk, tidak mau menyembah, tidak mau percaya kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Akibatnya apa? Raja menjadi marah. Kenapa mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung yang dibuat raja? Lalu raja membuat hukuman kepada mereka. Apa hukumannya? Tadi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kegeraman Raja Nebukadnezar sangat besar sehingga diperintahkan untuk membuat perapian yang menyala-nyala, bahkan dikatakan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Wow, adik-adik, 7 kali lebih panas dari yang biasa. Siapa mau mendekat? Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian itu hanya karena mereka tidak mau percaya menyembah kepada patung yang dibuat raja. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego lari bersembunyi? Ternyata tidak.
Karena raja itu menyuruh orang-orangnya yang kuat, tentaranya yang kuat untuk mengikat mereka. Nah, ketika mereka sudah diikat, kemudian perapian itu dinyalakan, lalu dijatuhkanlah Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala. Adik-adik, ketika mereka dijatuhkan karena panasnya, orang yang mengangkat mereka, mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, justru dia yang mati karena terbakar kepanasan. Bagaimana keadaan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian itu? Mereka tidak apa-apa. Mereka justru berjalan-jalan di dalam api itu. Ketika Raja Nebukadnezar melihat, dia berkata, bukankah tadi 3 orang yang kita masukkan ke dalam perapian? Tetapi sekarang kenapa ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam perapian itu? Adik-adik, siapakah mereka? Ternyata mereka tidak terbakar, bahkan ujung rambutnya pun tidak terbakar, kulitnya pun tidak terbakar. Lalu raja memanggil mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah. Dan raja menyaksikan tidak terjadi apa-apa pada tubuh ketiga anak muda tadi. Mereka sehat walafiat karena Tuhan melindungi mereka. Karena Tuhan membentengi, menjaga mereka dari panasnya api yang menyala-nyala itu, karena mereka tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mati karena perapian itu, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak takut untuk tetap mempercayai Tuhan. Mereka tidak mau menyembah dewa ataupun menyembah patung yang dibuat raja untuk menyangkal Tuhan. Mereka tidak mau. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Perkataan mereka di dalam firman Tuhan, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi mereka tetap menaruh percaya kepada Allah yang menolong mereka, dan malaikat Allah melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebesar apapun penderitaan, permasalahan yang menimpamu, ingat, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melindungi, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap percaya kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan pun tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun masalahmu, ingat, Tuhan pasti menolongmu dalam setiap pergumulanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ternyata setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu melindungi. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi karena mereka tetap mempercayai Tuhan, maka Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka keluar dari perapian dengan selamat, tanpa sedikit pun terluka. Maka mukjizat Tuhan nyata atas hidup mereka, dan mereka bersuka cita karena Allah menjadi pembela hidupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.